Kau Sari Wulandari, putri suci sekte bayangan, kan? 82 nyawa di Kabupaten Sindang. Sudah waktunya kau bayar? Pendekar Asura, hamba ingin hidup. Maaf, kau tak akan hidup. Lihatlah, hamba sudah tak kuat berlari. Kaki bagus. Pendekar Asura, kedua kaki hamba ini, ditambah dengan keduanya, bisakah hamba tetap hidup? Kau gunakan ilmu hitam untuk membunuh begitu banyak pria tak berdosa, dosa yang tak terampuni. Terus kenapa? Aku terlahir secantik ini, semua pria di dunia harus memberi segalanya untukku. Asura, lihat aku baik-baik. Aku tak percaya matamu kosong. Maaf, aku sudah punya istri. Dia lebih cantik darimu, dan juga lebih besar darimu. Aku tak percaya. Siapa istrimu? Malas bilang, tak pantas kau dengar. Masa istriku adalah penyidik wanita nomor 1 di ibu kota? Apa harus kukatakan padamu? Lihat, pendekar Asura menang. Penyihir jahat tewas. Penyihir jahat sekte bayangan ini sangat sakti. Bahkan pemerintah tak bisa berbuat apa-apa. Pendekar Asura memang hebat. Biro penyelidik khusus sedang bertugas. Cepat menyingkir. Sial, kenapa dia datang sendiri? Maaf, Sari. Istriku datang menangkapku, tak bisa kuurus jenazahmu. Tukar semua menjadi kekuatan. Aku harus segera mencapai tingkat 1, terima kasih. Biro penyelidik khusus sedang bertugas, cepat menyingkir. Lapor, Ibu Ketua. Yang tewas adalah orang yang setengah tahun lalu telah memeras 82 pria dewasa sampai mati, yaitu penyihir jahat sekte bayangan. Adapun penyebab kematiannya, itu perbuatan Asura. Bekas sayatan di leher jenazah ini pasti dari tombak petir milik Asura. Ini, bagaimana mungkin? si iblis Asura datang ke kota Kencana. Segera tutup seluruh kota. Kejar buronan nomor 1 dengan segala kekuatan, sang iblis Asura, apapun yang terjadi. Siap. Asura, kau kerap memakai kekuatan untuk melanggar hukum, mengabaikan hukum istana. Kali ini, aku pasti menangkapmu. Namaku Bima Saputra. 19 tahun lalu, aku bereinkarnasi ke dunia kuno ini, menjadi bagian dari kerajaan bawahan, sebagai putra mahkota kerajaan selatan. 3 tahun lalu, Maharani Agung naik tahta, memerintahkan ayahku mengirimku ke ibu kota Dirgantara sebagai tawanan politik. Tak lama kemudian, untuk mengawasiku, Maharani menjodohkanku dengan sahabatnya, penyidik wanita ulung ibu kota, Ayu Lestari. Soal Ayu Lestari ini, Dia memang wanita yang luar biasa. bela dirinya tiada tanding, tapi sifatnya dingin banget. Kami disebut suami istri, tapi sebenarnya kayak orang asing. Tapi, setengah tahun setelah menikah, dalam pikiranku, muncul sebuah sistem aneh, buku hukuman langit. Setiap kali aku mengeksekusi penjahat, aku bisa makin kuat tanpa batas. Ujung utara adalah kampung halamanku. Salam, Tuan Bima. Wah, Siti, lama nggak ketemu, kamu makin cantik, ya? Wajahmu ini, sangat mulus dan kenyal. Tuan Bima, jangan, nanti Nona Ayu lihat, nggak baik. Selama bertahun-tahun, untuk menghilangkan kecurigaan Maharani, siang hari aku berpura-pura jadi pemuda foya-foya, mabuk-mabukan, dan main perempuan. Malam hari aku menjelma menjadi Asura, menghabisi penjahat yang lolos dari hukum. Berkat hadiah sistem, kemampuan bela diriku naik ke puncak tingkat 2, jarakku dengan tingkatan tak terkalahkan di dunia, tingkat Dewa Bumi, juga makin dekat. Kak Bima, kamu di dalam? Larut malam begini, kok dia datang? Oh, Citra, masuklah.
Citra salam hormat, Kak Bima. Ya Tuhan, Kak Bima, Anda bahkan membaca buku mesum? Citra, coba pikir. Aku sebagai pria beristri, di malam yang panjang ini, seharusnya ditemani istri, tapi sekarang hanya bisa sendiri mengamati benda ini. Apa ini salahku? Citra tentu tahu, Kak Ayu itu bersifat dingin dan angkuh, tidak menyukai pria. Selama ini, Kak Bima pasti sangat menderita. Hanya sedikit cobaan? Katakanlah, menemuiku larut malam. Ada apa? Citra berani meminta Kak Bima jangan pergi ke rumah bordil lagi. Aku tidak pergi kok. Temani aku. Aku menemanimu lah. Kak Bima belum tahu? Beberapa hari lagi, akan ada festival lampion. Pada festival lampion tahun ini, Yang Mulia akan membawa seluruh pejabat melakukan kunjungan langsung ke kota kencana kita. Lalu? Pernikahan Kak Bima dan Kak Ayu ditetapkan langsung oleh Yang Mulia. Jika perbuatan Kak Bima sampai ke telinga para pejabat, bagaimana Kak Ayu menjaga martabatnya di istana? Dan bagaimana Maharani Agung menyelamatkan muka? Justru sebaliknya. Aku, putra mahkota Kerajaan Selatan, semakin aku membuang waktu di ibu kota Dirgantara, Maharani Agung akan semakin senang. Ini, bagaimana bisa begitu? Kalau tidak mau mati, diamlah. Kau terkena racun santet. Kayaknya, si iblis gila itu, iblis berwajah tampan, kabur lagi dari penjara. Kak Ayu tahu nggak soal ini? Kok Kak Bima bisa tahu soal ini? Waktu kecil, di Istana Raja Yue, aku pernah baca sebuah kitab tentang ilmu guna-guna yang isinya semua ilmu guna-guna di dunia. Kutukan kelumpuhan di kakimu, itu adalah ulah si jahat dari ibu kota, ilmu guna-guna khas Rangga Kusuma. Orang yang kena kutukan ini lama-lama kakinya akan lumpuh. Memang benar kata Kak Bima, beberapa hari lalu, si jahat dari ibu kota, Rangga Kusuma, melecehkanku dengan kata-kata. Saking marahnya, aku menghunus pedang dan melawannya, tapi tak kusangka aku kena tipu dayanya. Aku memang gak berguna, Kak Bima, tolong jangan bilang ke Kak Ayu, aku benar-benar mempermalukannya. Baiklah, aku akan mulai menusukkan jarum. Jarumku besar, kamu harus tahan sebentar. Kak Bima, sakit. Tahan lagi sebentar, begitu jarum ketiga masuk, bekas kutukan akan hilang semua. Bekas kutukan di kakimu sudah hilang, lihat sendiri. Nggak nyangka Kak Bima begitu jago dalam ilmu akupunktur. Sedikit paham, sudahlah. Malam ini, kakak iparmu ini bermurah hati, kamu istirahat di kamarku aja. Kak Bima, terus kamu. Lagian aku nggak bisa tidur, aku pergi ke rumah hiburan teratai buat dengerin musik. Di luar hujannya deras banget, Kak Bima nggak bawa payung? Membawa pedang menembus hujan. Iblis berwajah tampan, kan? Berani ganggu adik ipar perempuanku, aku pendekar Asura, 10 kepala pun akan kupotong. Cara Kak Bima tadi menusukkan jarum? Dibanding sikap santaimu sehari-hari, kayak dua orang yang beda. Jangan-jangan itu dirinya yang sebenarnya. Jadi, dialah pendekar Asura yang legendaris, sungguh kuat aura keperkasaannya. Pendekar Asura, bertindaklah. Bunuh dia. Tuan muda, Rangga ini, mengandalkan kakek angkatnya yang seorang laksamana, biasanya bertindak semena-mena, tak segan berbuat jahat. Sudah seharusnya dihukum. Biro Penyelidik Khusus sedang bertugas. Minggir semuanya. Ibu Ketua. Kakek angkatku seorang laksamana.
Tolong aku. Nona. Kau bukan pendekar Asura. Dasar pejabat korup, jangan banyak omong. Aku, pendekar Asura, menegakkan keadilan dan membela kebenaran. Tapi kau selalu melawanku. Bagaimana hatimu bisa tenang? Sudahlah. Hari ini, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Kalau targetmu memang aku, lepaskan dulu, Tuan Muda Rangga. Iya. Pendekar Asura, hamba tidak bersalah. Kau tidak bersalah. Selama ini, keluarga Kusuma mengandalkan kekuasaan untuk menindas rakyat, tanganmu berlumuran darah. 3 tahun lalu, kau bahkan menganiaya 81 anggota keluarga Kirana dari selatan sampai mati. Masih berani mengaku tidak bersalah. Pendekar Asura, jika yang kau katakan benar, aku akan mengadili dengan adil. Lepaskan dulu orangnya. Antek istana. Tak bisa dipercaya. Baik. Kamu bukan lawanku. Biarkan pendekar Asura yang sesungguhnya datang. Apa aku lawanmu? Coba saja. Milik keluarga Kirana. Pedang air mengalir. Satu serangan menghancurkan formasi pedangku. Perempuan ini ternyata lebih kuat dari dugaanku. Baiklah. Bertarung mati-matian. Aku tak boleh mencoreng nama baik pendekar Asura. Sekarang giliranku. Pendekar Asura ternyata kalah. Mustahil. Benar-benar mustahil. Lagi pula, dia adalah yang pertama di antara 4 detektif khusus ibu kota, Detektif Zuke. Sial. Masih belum bisa. Pendekar Asura, maafkan aku. Kirana telah mencoreng nama baikmu. Bawa dia pergi. Siap. Siapa pendekar itu? Mohon tampakkan dirimu. Dua Asura? Mungkinkah yang muncul sekarang adalah Asura yang sebenarnya? Benar yang tadi membunuh Tuan Muda Rangga. Berpostur anggun jelas seorang perempuan. Jurusan naga mengaum, Andalah Asura yang sebenarnya. Asli, tidak palsu. Ini pil suci 9 putaran bisa menyembuhkan luka dalammu. Pendekar Asura, akhirnya bertemu denganmu. Kau pahlawan besar di hatiku. Hari ini, pahlawannya bukan aku tetapi kamu sahabatku. Kaulah pahlawan sejati. Pendekar Asura. Asura, tahukah kau, aku hari ini untuk menegakkan hukum terhadapmu sudah memasang jaring di mana-mana. Naga biru macan putih. Kura-kura hitam ditambah ibu ketua kamu, pemburu khusus Phoenix, 4 pemburu terkenal di ibu kota malam ini berkumpul lengkap. Senang bertemu kalian.
4 pemburu terkenal berkumpul malam ini tak sia-sia. 3 saudara seperguruanku. Aku ingin bertarung 1 lawan 1 dengan orang ini, sebelum aku kalah. Jangan bertindak gegabah. Siap? Pendekar Asura menghukum yang jahat, dan membasmi kejahatan dengan keberanian besar, atas dasar apa kalian menangkapnya? Ambil contoh yang kejahatannya, memuncak Tuan Muda Rangga itu. Jika bukan pendekar Asura yang turun tangan, berani kalian menangkapnya? Pendekar Asura orang baik. Kalianlah yang jahat. Benar. Kau dengar, Ibu Ketua, inilah suara rakyat. Lain jalan, tak bisa bersama ayo bertarung. Aku buru-buru lawan aku bersama-sama. Tunggu, Ada apa lagi? jika kau benar-benar tulus dan jujur, berani bertarung dengan wajah aslimu? Ibu Ketua begitu ingin melihat wajah asliku, aku takut kau tak sanggup melihatnya langsung pingsan di tempat. Ayo, Asura perlihatkan wajahmu padaku. Benarkah? Sebenarnya, pernahkah Ibu Ketua berpikir, Asura yang sebenarnya? Dia sebenarnya adalah... Identitas asli pendekar Asura akhirnya akan terungkap. Astaga. Ini adalah rahasia persilatan, yang bahkan tidak diketahui si tahu segalanya. Kurasa pendekar Asura pasti pemuda tampan yang menawan. Mataku tidak bisa melihat itu dari Sekte Kunlun Barat, bubuk Fata Morgana. Menutup panca indera untuk sementara. Bubuk ini bisa membuat halusinasi. Masih melamun, mundur. Jangan lari, iblis. Terimalah kematian. Tinju harimau putih pembelah gunung. Giliranmu. Formasi kura-kura hitam. Ayu, aku sang pendekar sedang tak ingin main-main denganmu hari ini. Mau kabur? Sudahlah, Ketua Ayu, hari ini aku tidak leluasa bergerak, kita bertarung lagi lain kali. Sialan. Pendekar Asura, sebenarnya aku ini. Sudahlah, aku tak mau tahu siapa kamu. Kita hanya bertemu secara kebetulan, kita berpisah di sini. Karena kamu begitu mengagumiku, bisakah kamu berjanji satu hal? Tentu saja bisa, silakan, pendekar Asura. Kumohon, jangan lagi berpura-pura jadi aku, sangat berbahaya, terima kasih. Pendekar Asura itu. Sayangnya, tak bisa melihat wajah asli sang pendekar. Awalnya aku ingin membunuh si bajingan Rangga, untuk melampiaskan amarah adik iparku. Tidak kusangka ada yang merebut mangsaku. Dan ternyata dia penggemarku. Inikah kekuatan teladan? Tuan Bima, Nyonya sudah kembali. Dia menunggu Tuan di kamar barat, katanya ada urusan penting, untuk dibicarakan dengan Tuan. Tidak mungkin. Ayu Lestari sudah kembali, bukankah dia sekarang seharusnya memburu Asura di seluruh kota? Ada yang tidak beres. Sangat tidak beres. Ternyata dia benar-benar kembali. Suamiku, kamu sudah pulang. Kamu lapar? Hamba masakan mie untukmu. Ada apa ini, perempuan ini? Kenapa tiba-tiba dia lembut padaku? Pasti ada udang di balik batu. Istriku, di sini tidak ada orang luar, buat apa berpura-pura? Pangeran, jangan begitu. Meski aku tak tertarik pada urusan cinta, tapi kita tetaplah suami istri. Itu fakta yang tak bisa diubah siapapun. Suami istri? Apa Ibu Ketua menganggapku sebagai suamimu?
Kita sudah menikah selama ini, di depanku, bahkan seragam jabatanmu pun tak mau kau lepas, kau tidak menghormatiku sama sekali. Baiklah, Pangeran. Malam ini, sesuai keinginanmu. Perempuan seperti dia, sampai rela melepas pakaian di depan pria? Jangan-jangan, dia tahu identitas asliku, ini kelembutan terakhir sebelum berpisah? Lepas seragamnya. Lepas lagi. Pangeran, apa sebenarnya yang kau mau dariku? Istriku, suamimu ini sedang marah besar. Mata, kau harus minta maaf. Kak Ayu, ada petunjuk baru. Citra, Tadi di tepi sungai, ditemukan bubuk pengabur mata yang dibawa Asura. Berarti, Asura masih di dalam kota Kencana. Asura. Mungkinkah dia yang membasmi kejahatan dan menegakkan keadilan, pendekar misterius yang gagah berani? hati-hati bicara, Pangeran. Asura itu mengabaikan hukum kerajaan dan main hakim sendiri. Dia benar-benar penjahat di luar hukum, bagaimana dia pantas disebut pendekar? Terima kasih, pendekar Asura. Dia membunuh penyihir jahat, lalu menumpas iblis tampan. Dialah pelindung rakyat kecil, jasa pendekar takkan terbalas. Ibu Ketua, lihatlah. Inilah yang diinginkan rakyat. Sudahlah, Pangeran, aku dan Citra masih ada urusan dinas. Kami pamit dulu. Ayu Lestari, seandainya biro penyelidik khususmu benar-benar andal, aku tak perlu bersusah payah. Masuklah. Citra, kok kamu datang lagi? Sebenarnya, Citra juga merasa Kak Bima benar. Asura dia orang baik. Citra, kenapa kamu memakai baju pengantin Kak Ayu? Jangan menoleh, Kak Bima. Malam ini, anggap saja aku sebagai kakakmu. Apa-apaan ini? Kata-kata liar sekali. Citra, jangan-jangan Kak Ayumu menyuruhmu mengujiku, ya? Citra tahu Kak Ayu selama ini terus mengabaikan Kak Bima sebagai istri. Dia bahkan menolak tidur bersama Kak Bima. Citra merasa ini bagi Kak Bima benar-benar sangat tidak adil. Terus? Kalau Kak Bima benar-benar tak tahan kesepian, Citra bisa-bisa menggantikan Kak Ayu. Astaga, apa ini? Adik ipar jadi pengganti? Kamu bahkan pakai stoking putih. Karena Kak Bima pernah bilang kalau dia suka banget sama kaki cewek. Jadi, kamu ini Kak Bima suka sama kaki Citra. Ya, lumayan. Ya ampun, Kak Bima nggak pernah menyentuh Kak Ayu. Tapi malah memegang kakiku. Gawat, Bu Ketua. Kabar buruk lagi, dari dunia pembinaan tubuh. Kak Bima, seperti yang kamu lihat di Kabupaten Aman, ada lagi kasus pembunuhan. Citra harus berangkat. Urusan dinas lebih penting, kamu pergi dulu saja. Ingat, ganti baju dulu. Iya. Di Kabupaten Aman telah terjadi pembunuhan. Silakan Tuan pergi menyelidiki, tumpas dalang di baliknya. Hadiah misi, 2.500 poin kebajikan. 2.500 poin. Sepertinya pendekar Asura harus lembur. Tunggu, Citra, Kak Bima ikut. Jadi kamu ini yang almarhum Wang Erhu jadikan pelatih fisiknya, Qin Nuo. Benar, saya? Salam, Yang Mulia Pangeran. Kak Bima, ini Adalah juru autopsi dari kantor pusat ibu kota, Ibu Ketua. Setelah saya periksa, pelipis almarhum Wang Erhu uratnya menonjol, darahnya kental seperti lem, sesuai dengan ilmu kerbau liar, gejala amuk. Erhu itu memang berlatih ilmu kerbau liar secara terbalik, lalu mati mendadak, murni kecelakaan. kecelakaan. Dalam sebulan ini, di bawah komandomu saja, 3 murid sudah mati. Apakah kamu memberikan kepada para almarhum pil keras apa? Jawab dengan jujur. Saya tidak bersalah, Ibu Ketua.
Saya selalu mengutamakan latihan fisik alami, lihatlah, otot-otot saya ini, murni alami, tanpa obat. Citra, bolehkah saya memeriksa ulang mayatnya? Pangeran, sekarang Anda meminta autopsi ulang, berarti Anda meragukan kemampuan juru autopsi berjubah emas ini? Ibu Ketua, bagaimana menurut Anda? Saya, dengan jabatanku sebagai kepala polisi berjubah perak, memerintahkan autopsi ulang. Juru autopsi, tahukah kamu apa ini? Ini sepertinya cairan pil pembesar otot naga iblis. Bukan hanya pil naga iblis, ada juga pil pembakar hati Suani, pil tubuh besi Bian, dan lain-lain. Total ada 9 jenis pil tulang iblis. Bisa dibilang, 9 naga menarik keranda. Tapi, yang bisa memproduksi pil santet latihan fisik dalam jumlah besar? Siapa pelakunya? Ini harus ditanyakan padanya. Anuo, sudah begini keadaannya? Kamu masih mau berdalih bahwa kamu melatih tubuh secara alami? Kenapa bisa begini? Kenapa setelah aku minum pil santet 9 naga tidak apa-apa, tetapi Erhu dan yang lain tidak tahan? Jadi kamu mengaku pil santet di dalam tubuh Wang Erhu itu milikmu? Apa aku mengaku? Kan tidak perlu diinterogasi lagi. Lihat di kepalanya benjolan runcing itu, pil penggerus otak fuksi sisa spora jamur pengendali jiwa. Setiap kali dia ingin mengungkap kebenaran, spora di benjolan itu akan aktif membuatnya bunuh diri. Tidak, aku tidak dikendalikan, aku tahu siapa dalang di balik semua ini, dia adalah. Anda memperoleh sebuah petunjuk, pil santet 9 naga sepertinya terkait dengan keluarga Dukun Wijaya. Salah satu dari 8 keluarga kerajaan, keluarga Dukun Wijaya, semakin menarik saja. Citra Kinuo sudah mati, jadi, bagaimana rencanamu untuk memulai penyelidikan? Kini tampaknya, perkara ini pasti ada kaitannya dengan penyelenggara kontes otot tidak lepas dari keterlibatannya. Sayangnya, aku sudah menyuruh orang menyelidikinya. Pendana di balik layar kontes adalah seseorang yang dijuluki Raja Naga Kecil berwajah giok. Tetapi, orang ini bertindak sangat rahasia. Tidak ada yang tahu jati dirinya. Tidak masalah jika Raja Naga Kecil berwajah giok tidak muncul. Bukankah dia wakilnya? Wakil? Kak Bima maksudnya wasit kontes, Luo Tieshan. Benar. Sekarang kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Kak Bima, kamu. Pijatanku lumayan, kan? Jadi, Kak Bima ingin aku menangkap Luo Tieshan. Kalau bukan itu, apa? Tapi, Luo Tieshan adalah ketua sekte Tieshan. Pengikutnya puluhan ribu orang. Kita langsung pergi menangkapnya? Siapa yang menyuruhmu menangkapnya? Kenapa tidak kita buat dia datang sendiri? Di mana Ibu Ketua Gu dari Biro Penyelidik Khusus? Aku, Luo Tieshan, datang memenuhi undangan. Aula Macan Putih. Aku datang memenuhi undangan Gu Jingyi untuk membahas urusan penting. Kalian mau apa? Luo Tieshan. Kamu bersekongkol dengan keluarga Dukun Wijaya, menjual pil jahat, membuat banyak pendekar kehilangan keluarga dan nyawa. Apakah kamu mengaku bersalah? Nona, apakah Anda adik kandung Ayu? Nona Citra. Kak Bima, orang ini meski terkait dengan kasus berdarah dalam latihan tubuh, dia tidak bisa lepas dari keterlibatan. Tetapi kita tidak punya bukti yang kuat, menangkap orang begitu saja. Apakah itu benar-benar baik? Tangkap dulu, baru adili. Buktinya sudah kuat seperti gunung. Jadi ini jebakan ya? Anjing suruhan istana itu sangat keji. Tidak ada pilihan. Kita harus menerobos pengepungan. Anak di samping Nona Citra kelihatannya lemah, jadikan dia sandera. Lindungi pangeran. Kak Bima, hati-hati. Astaga, ternyata pangeran berhasil menghindari serangan itu. Luo Tieshan adalah seorang Grandmaster tingkat 2. Menghadapi orang tanpa ilmu bela diri, ternyata meleset. Dia. Kak Bima, barusan kamu. Citra,
kakiku lemas. Tolong pegang aku. Oh, Luo Tieshan, kamu sebagai ketua juri kontes otot, apakah kamu kenal pendana di baliknya, naga kecil berwajah giok? Lapor, Ibu Ketua, hamba memang pernah bertemu dengan naga kecil, tetapi saat hamba melihatnya, orang itu memakai topeng. Wajah aslinya sama sekali tidak terlihat, kira-kira 3 bulan yang lalu. Naga kecil datang sendiri ke rumah hamba, dia membayar mahal untuk meminta hamba turun tangan, menjadikan hamba sebagai wasit utama kontes otot. Lalu, tahukah kamu asal-usul pil santet naga 9? Itu, hamba tidak tahu. Tetapi hamba yakin pil naga 9 yang jahat itu pasti bukan barang bagus. Kebetulan hamba punya satu di saku. Silakan lihat. Apakah untuk barang bukti ini menggunakan jurus menghukum kejahatan untuk menelusuri jejak kejahatan? Belum perlu. Kaki masih pegal? Keahlian pijat Kak Bima semakin mahir. Dulu di rumah besar kau melihatku seperti melihat hantu. Sekarang kau tidak malu lagi? Mungkin karena kejadian 2 hari ini membuatku yakin, Kak Bima bukan pemuda sembrono, tapi punya sisi lain yang tak diketahui orang. Jangan-jangan dia tahu identitasku. Kak Bima sekarang Luo Tieshan sudah mengaku membenarkan kasus pembunuhan dalam latihan tubuh akhir-akhir ini. Semua karena pil santet 9 naga. Menurutmu bagaimana kita mencari tahu identitas naga putih muda? Citra kau kan adik kandung dari detektif wanita ulung Kekaisaran Agung, kepala detektif termuda berjubah perak di Biro Penyelidik Khusus. Kau pasti sudah punya ide, kan? Tak bisa kusembunyikan dari Kak Bima. Bagaimana kalau kita masing-masing menulis di telapak tangan apa yang kita pikirkan bagaimana? Baiklah. Pikiran orang bijak sama, naga putih muda menjual barang lewat rumah pelacuran dan tempat judi, pasti berhubungan dengan Serikat Perahu, penguasa setempat itu. Ketua Chen, kau sedang bersenang-senang. Salam untuk Tuan Muda Ma. Sudahlah, Tuan Chen, jangan banyak bicara, bantu aku membunuh seseorang. Siapa? Pemimpin perguruan Tieshan Luo Tieshan. Tuan Muda Luo Zongzu ini bukankah dia mitra bisnis Tuan? Kenapa harus membunuhnya? Itu dulu, aku baru saja menerima kabar Luo Tieshan sudah ditahan oleh Nona Citra dari keluarga Gu. Aku khawatir orang tua ini akan membongkar semua urusan pil naga 9 racun santet membocorkan semuanya. Pasti dia tidak bisa dibiarkan hidup lagi. Mengerti, aku akan segera mengirim pendekar andalan dari Serikat menyusup ke penjara untuk membunuh orang itu, tapi Kalau ada permintaan, langsung sampaikan saja. keluarga Ma adalah keluarga yang diangkat oleh kaisar pendiri, keluarga yang ditugaskan kerajaan. Karena itu Serikat Kapal, kami ingin menjadi pengikut keluarga Ma untuk bekerja bagi kerajaan. Ini sepertinya tidak bisa. Kau ini geng hitam, kalau kerajaan berhubungan dengan kalian di mana wibawanya? Cai Sukun dari geng Haikun itu, mengapa dia bisa, dengan rekomendasi keluarga Ma, masuk daftar militer kerajaan? Ketua Cai berpendirian teguh setia pada kerajaan dan juga setia pada keluarga Ma benar-benar memisahkan diri dari dunia persilatan rakyat. Aku juga bisa berunding, aku juga bisa setia pada kerajaan. Ketua, Gu Yingyi dari kantor cabang Biro Penyelidik Khusus di Jinling datang berkunjung. Bagaimana rencanamu menghadapi Nona Citra dari keluarga Gu? Tenang, Tuan Muda, aku akan berusaha menghadapinya. Kalau benar-benar tidak berhasil, lebih baik lakukan sekalian saja. Nona Citra itu adalah pendekar wanita yang ditunjuk langsung oleh kerajaan adik kandung Ayu Lestari. Berani kau menyentuhnya? Kau ingin keluarga Ma ikut dikubur bersamamu? Sudahlah, aku akan bersembunyi ke ruang belakang dulu. Kau pergilah menyambut Nona Citra. Ingat soal pil naga 9 racun, santet kau tidak tahu apa-apa. Mengerti? Hamba Chen Wenqiu menghaturkan salam kepada Nona Citra. Jangan banyak bicara, aku datang ke sini hari ini untuk menyelidiki beberapa kasus pembunuhan latihan tubuh yang terjadi baru-baru ini. Kasus pembunuhan latihan tubuh. Kalian awasi orang ini. Aku dan pangeran pergi memeriksa ruang belakang. Baik, Ibu Ketua, di dalam itu adalah kamar hamba, tidak ada yang menarik, sungguh. Mau lari? Jangan pergi. Kak Bima, bayangan hitam itu mungkin saja dia, naga putih berwajah tampan. Aku harus menangkap orang ini dan menginterogasinya. Orang itu sangat berbahaya.
Kak Bima, percayalah padaku, Citra, aku pasti akan menangkap pencuri itu. Kemampuan bela diri orang berbaju hitam itu Citra sama sekali tidak mampu menahannya. Tidak ada cara lain, hanya bisa mengeluarkan jurus pamungkas. Nona Gu, kau dan aku tidak saling berurusan. Tolong, lepaskan aku, boleh? Jangan harap. Sejak aku melihat pencuri sepertimu, sejak saat itu, kau tak akan bisa kabur. Setiap hari kau melupakan ribuan hal. Kenapa tidak lupakan juga hal itu? Aku tidak lari lagi. Karena Nona Gu tidak mau melepaskanku, kalau begitu aku tak akan segan-segan lagi. Ilmu menghilang. Kau ahli sihir keluarga Wijaya. Kau terlambat tahu. Sial, kena jebakan. Bajingan dari mana? Kakak Yuan yang ganteng. Kak Bima, kenapa kau di sini? Aku khawatir kau kenapa-kenapa, jadi aku tak bisa menahan diri untuk mengikutimu. Dengar, kalian berdua di dalam. Di luar lonceng ini, sudah kuoleskan racun birahi. Kalian berdua, sebentar lagi akan kehilangan kendali, dan berbuat mesum. Gadis cantik, racun birahi, di ruang rahasia di alam liar. Ini kan klise cerita mesum? Kak Bima, kepalaku pusing sekali. Adik iparku keracunan, aku ini kakak iparnya, jadi harus berkorban. Racun birahinya sudah hilang, tidurlah nyenyak, Citra. Begitu kau bangun, kota Kencana tetap seperti dulu. Aneh? Kenapa di dalam tidak ada suara sama sekali? Salam, Tuan Muda. Kalian ini lucu, kalian datang telat banget. Nona Citra itu, sudah kubereskan. Mohon ampun, Tuan Muda. Sudahlah. Karena orang-orang Biro Penyelidik Khusus, sudah datang ke sini. Ya sudah, sekalian saja. Para polisi yang datang ke geng Sungai malam ini, habisi semuanya, agar tidak bocor. Siap, Tuan Muda. Tombak petir Tao Tie kamu. Kamu adalah. Salam kenal, aku Asura. Pendekar Asura, kamu salah paham. 3 perubahan badai petir. Pil racun 9 naga ternyata terkait dengan keluarga Wijaya yang ahli sihir. Sistem benar-benar tidak menipuku. Selamat, Tuan berhasil mengeksekusi penjahat Kun Wijaya. Salah satu tersangka kasus pembunuhan pemurnian tubuh karena Tuan belum menemukan dalang di balik peristiwa ini. Untuk saat ini Tuan belum bisa mendapatkan hadiah. Memangnya perlu ditanya lagi? Dalang sebenarnya, tentu saja, kepala keluarga Wijaya, Zheng Tian Wijaya. Mohon Tuan mengumpulkan semua bukti kejahatan, mengungkap seluruh kebenaran, eksekusi dalang sebenarnya. Ya, aku tahu. Kak Bima, jangan takut. Ada Citra di sini, Citra pasti akan melindungimu.
Apa gadis kecil ini sedang mengigau? Kak Bima, selama ini Citra selalu melihatnya Kak Ayu padamu sangat tidak baik. Malam pertama kalian. Bahkan aku menyaksikannya langsung Kak Ayu keluar dari kamar. Pergi ke sayap barat. Meninggalkan Kak Bima sendirian di kamar. Saat itu, Citra benar-benar kasihan pada Kak Bima. Ternyata gadis ini tahu segalanya. Citra, bangun. Kalian berdua. Maaf, Kak Ayu. Citra tidak bisa menahan dirinya. Maukah kamu memberikan Kak Bima padaku? Sepertinya. Aku datang di waktu yang salah. Tidak, istriku. Kamu datang tepat pada waktunya. Kak Ayu, Kak Bima. Citra mulai pusing lagi. Pangeran, bukankah kau harus memberiku penjelasan? Aku sudah bilang berkali-kali, aku menemani Citra menangkap tersangka, tak kusangka. Naga putih bermuka rupawan itu licik dan curang, memberi Citra racun penggoda. Lalu, dia jadi seperti itu. Bukan itu yang kumaksud. Yang kutanggenyakan adalah orang-orang ini sebenarnya dibunuh oleh siapa? Pangeran, apa kau melihat pembunuhnya? Asura. Ya, pendekar Asura, mengeksekusi para penjahat itu, menyelamatkan aku dan Citra. Asura lagi? Kalau bukan dia, siapa? Selain pendekar Asura, siapa yang punya kemampuan sehebat itu, dengan kekuatan satu orang, membunuh begitu banyak pendekar? Pangeran. Kau dan Asura. Sebenarnya apa yang ingin Ibu Ketua tanyakan? Aku hanya penasaran. Kenapa Asura tidak melukaimu? Perlu kau tahu, aku adalah musuh besarnya. Sedangkan kau adalah suamiku secara formal. Ayo, Pangeran, kita bicarakan di rumah. Benda ini dari tubuh naga putih bermuka rupawan itu, alat sakti yang disita, adalah milik keluarga Wijaya dari selatan, paku ular 9 kegelapan. Jadi, pil naga 9 yang jahat itu dibuat oleh keluarga Wijaya, itu sudah terbukti. Barang bukti baru telah ditemukan. Apakah ingin menggunakan kemampuan sakti pembasmi kejahatan, pemutaran kembali jejak kejahatan? Kali ini benar-benar harus kupakai. Buka. Mari balikan keadaan. Kekuatan iblis, pemutaran ulang bukti kejahatan dimulai. Mohon tunggu sebentar, menginisialisasi garis waktu. Modul skenario ding inisialisasi berhasil. Mulai pemutaran ulang. Tuan Muda, kau tidak bisa berbuat begini pada kami. Tungku pil ini akan merusak tubuh kami. Jika terus begini, kita semua akan mati. Lagi pula, kita akan mati juga. Ayo kita lawan. Inilah tempat keluarga Dukun Wijaya tempat meracik pil obat. Gua obat batu. Sedangkan orang-orang di depan ini. Bukti kejahatan keris ular 9 yin segera mengalihkan sudut pandang Inang secara paksa. Pandanganku aku mendapatkannya dari pemutaran ulang keris ular 9 yin. Jadi tentu saja aku hanya bisa meminjam sudut pandang pemiliknya, Kun Wijaya. Teriak-teriak apa? Kalian semua mau mati, ya? Kepala keluarga Kirana. Aku mempekerjakanmu dan keluargamu dengan bayaran mahal untuk bekerja di sini. Kalian tak berterima kasih pun tak apa. Kenapa malah bikin rusuh? Tuan Muda, katanya kau mempekerjakan seluruh klan kami untuk pergi mencari mutiara di Laut Utara. Setelah kontrak ditandatangani, kau malah menipu kami ke sini untuk mencoba obat dan meracik pil bagi keluarga Wijaya. Yang kau buat pun pil sesat yang membahayakan ini. Cukup. Sebenarnya kau mau apa? Katakan saja. Bung. Tuan Muda ini, upah yang kau bayar kepada kami, upah untuk keluarga Kirana. Kami berhenti bekerja, semuanya kami kembalikan padamu.
Baik, Aku bisa menyetujuinya tapi... Kepala keluarga Kirana, kau kesini dulu? Aku punya permintaan kecil. Pil sesat kau ngerti apa? Saat ini, mulai dari pendekar rakyat hingga pasukan khusus Maharani semuanya mulai menggunakan pil naga 9 milik keluarga Wijaya, tidak lama lagi keluarga Wijaya akan menguasai. Pasukan besar prajurit berani mati, saat itu menggulingkan kekuasaan pun mudah. Ternyata keluarga Wijaya meneliti pil naga 9 yang sesat ini. Adalah untuk memberontak. Anda telah menyaksikan seluruh kebenaran pembantaian ritual penguatan tubuh. Segera bunuh dalang utama untuk mendapatkan hadiah misi. Membunuh dalang utama. Apa benar harus mengeksekusi kepala keluarga Wijaya, Ma Zentian? Bagaimana, Citra? Apakah Chen Wenqiu, ketua Laskar Sungai, sudah mengaku? Chen Wenqiu awalnya menolak menjawab, tetapi setelah kuberi tahu dia bahwa naga putih sudah dieksekusi oleh pendekar Asura, dia langsung mengaku. Apa katanya? Seperti yang Kak Bima katakan, keluarga Wijaya membuat pil naga 9 itu untuk mengendalikan Maharani Agung dan melakukan makar. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Omong-omong, Kak Ayu mana? Kak Ayu sudah pergi mengejar pendekar Asura sejak pagi buta. Untuk langkah selanjutnya, aku berencana terus memeriksa Luo Tieshan untuk mencoba mencari tahu jalur distribusi pil naga 9. Gu Yinyi, gawat. Seseorang menyusup ke penjara bawah tanah dan membunuh Luo Tieshan. Diduga lagi-lagi oleh pendekar Asura. Apa? Komandan? Setelah penyelidikanku, Luo Tieshan tewas karena luka fatal di tenggorokan, lukanya menembus sampai tulang tenggorokan. Selain itu, di samping mayatnya, kami juga menemukan ini. Tertulis apa, Citra? Ini tulisan tangan pendekar Asura. Isinya tertulis bahwa Luo Tieshan bersekongkol dengan keluarga Wijaya, menjual pil naga 9, dan pantas dihukum mati. Yang mengeksekusi pendekar Asura. Siapa yang menyamar sebagai aku? Mungkinkah? Anda menerima misi sampingan baru untuk menyelidiki identitas Asura palsu, hadiahnya 1000 poin kebajikan. Bukan, bos besar di balik kasus pembantaian dalam latihan tubuh ini belum dieksekusi, sekarang muncul misi sampingan lagi. Citra, bagaimana menurutmu? Terus terang, Kak Bima, tulisan di surat dakwaan memang cocok dengan tulisan pendekar Asura yang pernah ditinggalkan, tetapi luka ini tidak seperti yang dibuat oleh tombak petir, tetapi lebih seperti luka pedang. Benar, tapi warisan ilmu pedang di dunia ini lebih dari 10.000. Luka pedang ini, aku sungguh tidak bisa melihat asal-usul guru pembunuhnya. Tuan muda, Kau juga ahli pemeriksa mayat. Apa pendapatmu? Jika Anda saja tidak paham, aku tidak punya pendapat apa-apa. Yang paling menguasai ilmu pedang di dunia tidak lain adalah orang tua itu. Aku, Tuan muda, pasti akan menyelidiki sampai tuntas siapa sebenarnya yang menyamar menjadi aku. Liu tua. Masakan di restoran Zui Xianglu ini cocok dengan seleramu? Terima kasih, Pangeran, atas jamuan yang luar biasa. Bahkan untukku menyewa seluruh restoran Zui Xianglu, kamu menghabiskan banyak uang. Sungguh banyak. Kalian semua pergi? Tuan Liu sedang makan. Jangan ada yang mengganggu. Pak Tua. Lama nggak ketemu. Aku Pangeran. Bersulang untukmu. Baiklah. Pak Tua, Kamu main beneran? Pangeran, kapan kamu menjadi yang terkuat di dunia? Apa urusanmu? Aku suka karakter pangeran ini. Kalau tidak, selama ini aku tidak akan banyak membantumu. Sudahlah, kau pendekar nomor 1 di Kerajaan Selatan, ayahku punya budi yang mengubah nasibmu, kan sudah seharusnya kau membantuku? Sudahlah pangeran, malam ini kau mencariku. Urusan apa?
Katakanlah, ya? Kau paham pedang? Bantu aku lihat luka pedang di leher mayat ini dari perguruan mana? Ini. Apa ini? Katakanlah, Tuan Muda. Seperti biasa. Satu kabar, 500 tael. kamu? Tidak usah kembalian. Tuan Muda, murah hati. Bekas luka pedang di mayat ini berasal dari sebuah keluarga di dunia persilatan yang sudah lama jatuh dalam ilmu pedang. Keluarga Kirana. Keluarga Kirana. Benar, setengah tahun yang lalu, seluruh keluarga Kirana lenyap secara misterius dalam semalam tanpa meninggalkan jasad. Hanya tersisa seorang gadis bernama Kirana. Itu dia. Dalam ilusi saat menelusuri bukti sebelumnya, seluruh keluarga Kirana berada di sana. Keluarga Wijaya hampir punah di gua obat mereka, jadi yang menyusup ke penjara bawah tanah dan membunuh Luo Tieshan. Mungkinkah dia anak yatim dari keluarga Kirana itu? Dia tahu bahwa keluarga Wijaya yang membunuh keluarganya, jadi dia memakai nama pendekar Asura untuk menyamar sebagai aku mulai mengeksekusi orang-orang yang terkait dengan keluarga Wijaya balas dendam kepada para penjahat. Masuk akal, semuanya masuk akal. Pak Tua jaga diri. Kak Bima, akhirnya kamu pulang. Kak Ayu. Baiklah, aku mengerti. Cepatlah beristirahat. Ibu Ketua, kenapa kamu kembali? Kakak beradik lestari ini, satu sama lain semakin kuat. Ada apa, Tuan Muda? Jangan mendekat. Aku takut petir. Terus terang, Tuan Muda, aku bergegas kembali karena ada hal penting yang harus kusampaikan padamu. Katakanlah, malam ini Ibu Ketua mau bicara apa lagi? Dan, Gerakan Asura selanjutnya. Aku sudah bisa memastikan kali ini adalah pertempuran pertamaku dengannya sekaligus pertempuran terakhir. bukan? Kamu begitu yakin dengan gerakan Asura? Aku baru saja menerima kabar. Asura mengeksekusi lagi sesepuh kedua keluarga Wijaya dari Siling, Ma Kuanfu. Tuduhan yang diberikan adalah meracik pil sesat, mengabaikan nyawa manusia. Pertama Luo Tieshan, sekarang sesepuh kedua keluarga Wijaya, sepertinya dugaanku benar. Yang menyamar sebagai aku adalah yatim piatu dari keluarga Kirana? Bukan. Sebagai Asura yang sebenarnya, aku tidak bisa tinggal diam, harus membela penggemar kecil ini. Jadi, Ibu Ketua memberitahuku hal ini? Maksudnya apa? Tuan Muda pasti juga pernah mendengar Asura itu sangat hebat dalam ilmu bela diri. Aku telah meninggalkan surat wasiat untuk Yang Mulia. Jika aku gugur karena kalah oleh Asura, kuharap Yang Mulia mau mengingat persaudaraan kami, melepaskan Tuan Muda kembali ke Kerajaan Selatan. Sepanjang hidupku, Ayu Lestari, tindakanku tidak pernah malu pada langit dan bumi. Tetapi hanya padamu, Tuan Muda, aku sering merasa berhutang budi. Malam pernikahan itu, ketika aku pergi dengan tegas meninggalkan kamar pengantin ini, Tuan Muda yang saat itu baru berusia 18 tahun, pasti sangat bingung dalam hati, dan sangat sedih, kan? Masa lalu tak perlu diungkit lagi. Jika kamu benar-benar merasa berhutang budi padaku, lebih baik sekarang tunjukkan sedikit tindakan nyata. Ibu Ketua, sudah cukup. Mulai sekarang, kita tidak saling berutang lagi.
Pangeran, kau. Sudahlah. Jangan pikirkan itu dulu. Sebelum kau berangkat, janjikan aku satu hal. Apa? Jika kau benar-benar berada di gua obat keluarga Wijaya, bertemu langsung dengan Asura, bertarunglah sepenuh tenaga dengannya, tanpa penyesalan. Aku yakin Asura juga sangat ingin denganmu, wanita penyidik nomor 1 Kekaisaran Agung, bertarung sampai tuntas. Baik. Aku janji. Siapa? Kak Ayu, Kak Bima. Malam ini Citra tidak bisa tidur, lalu jalan-jalan. Tanpa sengaja lewat di depan kamar kalian, melihat lampunya masih menyala. Khawatir Kak Ayu dan Kak Bima lapar, jadi sengaja membuat camilan. Tidak sengaja? Citra, ini sudah yang kedua kalinya kau masuk tanpa izin. Kau jelas datang dengan persiapan. Bukan begitu, Kak Ayu. Citra benar-benar tidak sengaja. Aku memang agak lapar. Ngomong-ngomong, sudah lama aku tidak mencicipi masakanmu. Bagus kalau Kak Bima suka. Baiklah. Demi Kak Bima, malam ini aku tidak akan berkata apa-apa. Jika lain kali kau berani kurang ajar lagi, seenaknya masuk ke kamar aku dan Kak Bima. Ibu Ketua. Ini kamarku, bukan kamarmu. Aku mengizinkan Citra keluar masuk dengan bebas. Paham? Pangeran, kau. Citra. Karena Kak Ayu sedang tidak senang, kita makan di halaman saja. Ayo nikmati camilan lezat ini bersama. Jangan-jangan Citra dan Bima sudah. Enak suka. Asal Kak Bima suka. Ngomong-ngomong, Citra. Besok kamu juga ikut kakakmu ke gua obat keluarga Wijaya untuk mengintai Asura? Seperti yang Kak Bima katakan sebelumnya, pil naga 9 memang berasal dari keluarga Wijaya. Aku dan Kak Ayu sudah sepakat. Ini sekaligus dua tujuan. Menangkap pendekar Asura dan kepala keluarga Wijaya dalam satu jaring. Kalau besok kamu benar-benar bertemu Asura aslinya, apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu juga akan melawannya? Kak Bima, aku tahu Kak Bima sangat mengagumi Asura. Tapi aku sungguh berharap kamu mau memihak kami. Kenapa? Karena Kak Bima, Kak Ayu dan aku, kita satu keluarga. Baik, 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 semoga kalian sukses. Entah operasi penangkapan besok hasilnya bagaimana. Asura itu sakti sekali, kalau aku dan Kak Ayu gagal dan tewas. Maka hanya tinggal Kak Bima sendirian di kota Kencana. Jangan nangis. Aku dengar pendekar Asura sangat berhati mulia hanya membunuh orang jahat. Kalau kalian berdua kalah melawannya, aku yakin dia tidak akan tega membunuh kalian. Kamu, mau ngapain? Kak Bima, pertarungan besok, hidup mati tak menentu. Aku takut nggak akan bertemu kamu lagi, jadi sebelum berangkat. Bolehkah kamu menghadiahi aku sekali lagi? Hadiah apa? Seperti malam itu di dalam lonceng perunggu besar itu? Dengarkan aku. Saat itu kamu terkena racun cinta itu enggak sengaja. Bukan, itu sengaja. Sebenarnya saat itu aku sangat sadar. Dan hal pertama yang aku lakukan setelah bangun adalah ingin mencium Kak Bima. Dasar kamu. Kok nggak tidur di kamar sendiri? Kamu memang harus nebeng di ranjangku? Ya sudah. Malam ini aku ngalah tidur di lantai. Besok, kamu harus cepat pergi, jangan sampai Kak Ayu tahu. Dengar enggak? Citra, kamu ini. Kamu sedang di usia awal jatuh cinta. Menghadapi cowok ganteng sepertiku, aku ngerti kalau kamu nggak bisa nahan diri, tapi aku tetap berharap kamu bisa lebih tenang. Citra hanya merasa tangannya dingin. Tenang, Kak Bima. Baiklah. Aku cuma mau nempel, nggak akan masuk. Kok jadi kebalikannya? Dalam mimpi besar, siapa yang tersadar lebih awal? Sepanjang hidupku, hanya aku yang tahu. Tunggu, mana Citra? Harum sekali. Tidak. Citra melepas toking putihnya,
Berarti dia sudah berganti ke jubah resminya. Dia pergi menangkap pendekar Asura palsu. Tidak bisa. Aku harus dalam wujud pendekar Asura asli, dan bergerak sekarang. Jangan sampai gadis yatim keluarga Kirana itu celaka. Tidak kusangka. Di pedalaman juga ada tempat seperti ini padang gurun yang terpencil. Ibu Ketua, Anda mungkin belum tahu tempat ini dulu. Bernama Tianji Bibolin. Dulunya adalah oasis hijau yang luas. 20 tahun lalu, keluarga Wijaya merebut tempat ini. Dan mengganti namanya menjadi Xuanji Yaoku. Sejak itu, di sini, malam hari, sering terdengar suara tangisan yang mengerikan. Para pelancong yang lewat juga sering hilang secara misterius. Karena itu, masyarakat percaya keluarga Wijaya menggunakan manusia hidup untuk membuat pil. Kita datang terlalu telat. Dengarkan perintahku, semua malam ini kita akan, atas nama Yang Mulia, memberantas habis sarang kejahatan keluarga Wijaya, mengembalikan kedamaian bagi rakyat. Sumpah setia mengikuti Ibu Ketua. Guyinyi, kau tahu malam ini adalah operasi besar untuk menangkap mereka, tapi kau lesu begini. Katakan semalam, sebenarnya kau pergi kemana? Kak Ayu. Aku semalam. Kau semalam di kamar Kak Bima bersama-sama makan camilan dengannya. Jam berapa kau kembali ke kamar? Kak Ayu, aku lapor. Aku semalam sekitar tengah malam, aku sudah kembali ke kamar dan beristirahat. Angkat kepalamu, tatap mataku, ulangi sekali lagi. Citra semalam di tempat Kak Bima makan sampai sangat kenyang. Lalu mengantuk, lalu berbaring sebentar di kamar Kak Bima. Sekitar pukul 3 dini hari, aku lalu kembali ke kamar untuk bersiap dan siap menunggu perintah. Citra, pria dan wanita harus menjaga jarak mulai sekarang. Jangan terlalu dekat dengan Kak Bima, itu melanggar aturan, paham? Terus kenapa? Kak Ayu sama sekali tidak peduli pada Kak Bima. Pernikahan kalian hanya formalitas. Kalau begitu bagaimanapun dia tetap menantu keluarga Gu. Kak Ayu, lebih baik serahkan saja Kak Bima, berikan padaku, Citra. Citra, kau. Berani-beraninya kau. Ini sudah keterlaluan. Kak Ayu. Kak Ayu, kamu tidak apa-apa. Citra tahu salah. Siapa yang kau panggil kakak? Sudah kubilang berapa kali, saat bekerja panggil sesuai jabatan. Baik. Penyelidik emas. Festival Lampion sudah dekat. Maharani dan para pejabat akan segera tiba di kota Kencana. Sebelum itu, kita harus menuntaskan kasus berdarah ini sampai tuntas. Mengerti? Mengerti. Katakan padaku, apa tujuan kita malam ini? Menghancurkan keluarga Wijaya dan menangkap Asura hidup-hidup. Mengembalikan kedamaian bagi rakyat. Penyelidik emas, ada masalah besar Asura itu. Tampaknya bergerak lebih dulu, sudah menerobos ke gudang obat keluarga Wijaya. Apa? Jimat giok milik Kun, pecah. Jimat giok, sesepuh, kedua, juga pecah. Siapa sebenarnya yang berani melawan keluarga Wijaya? Terjadi masalah besar. Apa yang membuatmu panik? Ayah, baru saja kuterima kabar dari mata-mata, penyelidik emas dari Biro Penyelidik Khusus, Ayu Lestari, sedang menyerbu ke gudang obat kita. Apa? Begitu cepat, sudah menelusuri sampai ke keluarga Wijaya. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Berapa banyak kelinci percobaan dari keluarga Kirana yang tersisa? Setelah ketua keluarga Kirana meninggal, keluarga Kirana tidak berani lagi berbuat seenaknya, mereka patuh membantu kita meracik pil dan mencoba obat. Sampai sekarang tinggal sekitar 30 orang. Sampaikan perintah. Semua kelinci percobaan dan peralatan alkimia beserta resep dan bahan pil naga 9, semuanya dibuang ke kolam darah untuk dilebur. Jangan sampai meninggalkan jejak sama sekali. Baik, aku segera mengaturnya. Kamu? Siapa kamu? Demi seluruh keluarga Kirana, untuk menuntut keadilan bagi 381 nyawa yang tewas, aku datang untuk mengambil nyawamu yang hina. Namaku Asura. Asura. Cih! Kamu bukan Asura sama sekali. Palsu, murahan. Berani macam-macam. Hei, maling perempuan! Rasakan pukulanku! Ular 9 neraka, melahap langit dan bumi. Trik murahan.
Bagaimana kau tahu letak sisik ular itu? Siapa sebenarnya kamu? Matilah, penjahat. Ayah, binatang buas pun tak makan anaknya. Mau kabur? Dasar penjahat. Kau meramu pil jahat. Kau membunuh banyak orang. Atas nama Asura, aku mengakhiri kejahatanmu. Ampun, Tuan Putri. Aku rela menyerahkan semua harta keluarga Wijaya. Kumohon, beri aku kesempatan hidup. Utang keluarga Wijaya harus dibayar dengan darah. Ayah, ibu, saudara-saudaraku, Kirana akhirnya membalaskan dendam kalian. Ini. Asura, kau ditangkap, aku eksekutor kehormatan Biro Penyelidik Khusus, Hendra. Semua rekanku di sini, termasuk aku, semuanya adalah anak buah Tuan Gujingi. Semua, dengarkan perintah. Tangkap hidup-hidup Asura. Siap? Anjing-anjing istana ini datang sangat cepat. Sudahlah, hari ini kita bertarung sampai mati. Tak boleh mencoreng nama harum pendekar Asura. Aura pedangnya begitu kuat, tubuhku benar-benar tertekan, tak bisa bergerak sama sekali. Nona. Baru beberapa hari setelah berpisah di rumah hiburan teratai, kita bertemu lagi. Jadi, apa hubunganmu dengan Asura? Lalu kenapa? Ayu Lestari, bahkan jika kamu mengalahkanku tetap tidak akan bisa mengalahkan pendekar Asura yang sebenarnya. Asura. Hanya orang takabur yang menganggap dirinya benar. Nona, kau akan segera menjadi tahananku. Boleh aku bertanya? Pendekar Asura yang kau kagumi dan hormati. Di mana dia sekarang? Asura Cih. Mungkin dia melihat ibu ketua kita, dia pasti sudah kabur duluan. Betul. Di hadapan orang yang benar-benar kuat, Asura ini hanyalah badut belaka. Kalian, Sudahlah, Nona, ayo, ikut aku kembali. Saat kamu bertarung dengan Mazentian, kau sudah terkena racun ular hitam. Ikut aku ke Biro Penyelidik Khusus. Hanya aku yang bisa menyelamatkanmu. Jangan harap. Penyelidik nomor 1 Kekaisaran Agung. Apa hebatnya menindas gadis kecil? Dua orang Asura? Apa yang sebenarnya terjadi? Asura, ada jalan ke surga, tapi kau tak mau, neraka tak punya pintu, kau malah datang sendiri. Hari ini adalah hari kematianmu. astaga, orang ini benar-benar Asura sejati. Malam itu di kuil tua Asura yang menyelamatkan aku dan Kak Bima. Jadi, Anda adalah Asura yang sejati. Benarkah? Bayangan sunyi di sungai dingin. Teman lama di dunia persilatan. Bertemu tak harus saling kenal. Pendekar Asura. Saya sungguh tidak menyangka di hidup ini bisa bertemu dengan Anda. Baiklah. Kamu sudah berusaha sangat baik. Serahkan sisanya padaku. Bos orang ini. Sepertinya dia menantang Anda duel. Pendekar Asura ternyata kamu. Kamu terluka. Jangan bergerak. Setelah selesai,
ku bawa kamu pergi. Semua menuruti pendekar. Siapa Anda ini? Kalian berdua, komplotan. Tidak penting. Baiklah, ayo bertarung. Bayangan bulan terbelah. Bulan terbit, bintang tenggelam. Naga menelan serigala pecah. Fisik dan sihir. Menjijikan banget. Laut utara menelan langit. Ini ternyata bisa menyerap energi pedangku. Apa mungkin di dunia persilatan ilmu menyerap tenaga yang telah lama hilang? Sudahlah. Asura, hari ini aku akan menemanimu sampai akhir. Phoenix api terbalik. Serap. Teruslah menyerap. Aku ingin melihat berapa banyak kekuatan Phoenix merah yang bisa kau tahan. Aku menunggu gear 4. Kamu menunggu apa? Istriku tak berbudi, pukulan disengaja. Gear 4. Aktifkan. Ibu Ketua Gu, aku datang membantumu. Ini? Bahkan ini tak bisa menembus pertahanannya. Monster. Asura ini pasti monster. Para pejabat sudah cukup bermain? Selanjutnya, sekarang giliranku. Hanya kultivasi tingkat 2. Ternyata bisa menyatu dengan makna sejati kura-kura hitam. Lumayan juga. Cakar naga hijau. Harimau putih melompati jurang. Angin membara Phoenix merah. Bisa melawan Ayu ratusan jurus tak ada yang menang. Inilah Asura sejati. Bahkan getaran pertarungannya saja begitu dahsyat. Kalau kita maju, kita cuma jadi santapan. Nona, pil penjernih ini bisa menekan racun ular hitam di tubuhmu untuk sementara. Tak sejalan, tak seiring. Nona Citra, lebih baik khawatirkan kakakmu. Tak usah, aku yakin Kak Ayu akan menang. Nona, kenapa kau berpura-pura jadi Asura? Pendekar Asura adalah orang yang paling kukagumi. Adalah panutan dalam hidupku. Aku dulu juga punya panutan. Lalu Kak Bima memberitahuku. Tak perlu jadi bayangan orang lain. Cukup jadi dirimu sendiri. Kak Bima, putra mahkota Kerajaan Selatan, Bima Saputra. Itu dia. Jurus tombak hampanya sangat aneh. Ibu Ketua. Bagaimana kalau kita bertarung lagi lain kali? Baik dan jahat tak bisa bersatu. Kalau kau tak mau bertarung, menyerahlah. Phoenix merah terlahir kembali. Phoenix es turun ke bumi. Kau gila. Jurus ini akan melukai jiwamu sendiri, kau juga akan mati. Baik dan jahat tak bisa bersatu. Aku tak punya pilihan. Ayu. Kenapa yang hidup kalah dengan yang mati? Hukum itu penting? Aku tak bisa menjawabmu. Jawabannya ada pada orang yang pernah kuingkari. Siapa itu? Seorang pemuda dengan nasib buruk. Aku pernah berjanji padanya, mengantarnya pulang ke Kerajaan Selatan. Kalau aku mati saat bertugas, Yang Mulia pasti akan mengabulkannya. Woi, Ayu, kamu ini. Katanya bertarung sampai mati, sekarang malah main cinta murni, ya?
Ayu. Kamu benar-benar gila? Asura. Jurusan tebasan es nirwanaku ini, begitu kulepaskan, kau akan bersamaku tewas di sini. Maaf. Aku nggak akan mati. Maaf, Ibu Ketua. Aku memecahkan jurusanmu. Ini, tidak mungkin. Mustahil. Dari mana sih asal-usul manikmu ini? Manik api neraka, yang khusus memadamkan ilmu burung api merahmu. Sudahlah. Tanpa ilmu burung api merah, aku tetap akan. Pendekar Asura, kau. Jangan bicara. Kita cari tempat. Aku akan mengeluarkan racunmu. Ini, Ada apa ini? Asura kabur. Jadi dia kabur karena takut pada ibu ketua kita. Tapi menurutku, tadi Asura yang unggul. SSST, pelankan suaramu. Kamu mau mati? Asura. Kenapa kamu tidak berani menghadapiku? Bertarung sampai mati. Perayaan lampion akan segera tiba. Maharani Agung akan membawa para pejabat ke selatan. Pertarungan kita baru saja dimulai. Pendekar Asura, kamu terlalu cepat. Aku agak tidak tahan. Di sini saja. Tempat ini. Dalam waktu singkat, seharusnya tidak ada yang datang. Pendekar Asura, aku merasa Dadaku sakit sekali. seperti digigit ular dan serangga. Ayu tidak menipumu. Kamu memang terkena racun dari keluarga Wijaya, ular hitam. Tidak apa-apa. Aku tidak menyesal. Sebelum mati, aku sudah membalaskan dendam keluargaku. Aku juga bertemu pendekar Asura yang sesungguhnya. Jangan asal bicara. Jangan bicara soal mati. Aku bisa menyembuhkan racunmu. Saat ini, racun ular itu mengalir di antara titik Tanzong di dadamu dan titik Tianshu, dekat dengan jantung. Jarum peraku tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa disedot. Sedot. Pendekar, bagaimana caranya menyedotnya? Jangan-jangan? Betul? Persis seperti yang kau pikirkan. Pendekar Asura. Tidak kusangka. Ternyata Anda juga mahir dalam pengobatan. Sebenarnya selain menjadi pendekar, aku punya satu identitas lagi, yaitu Tabib Bima yang berpengalaman. Terima kasih, Pendekar Asura. Kirana sudah jauh lebih baik. Di ruang rahasia keluarga Wijaya, kau dengar apa lagi? Keluarga Wijaya membuat pil naga 9, benarkah hanya untuk mencari kekayaan? Pasukan Api Merah. Keluarga Wijaya bersekutu dengan orang Jepang. Pada perayaan Lampion, akan menggunakan anggur istana yang dicampur pil naga 9. Tenanglah, Tuan Pendekar Pedang. Pasukan Api Merah pada malam lampion pasti akan dikendalikan oleh pil naga 9. Saat itu, Tuan dapat langsung membunuh Maharani. Bagus sekali. Setelah berhasil, kau akan menjadi, bagi negara Jepangku, pahlawan terbesar yang menaklukkan Tiongkok. Orang Jepang. Dan urusan orang Jepang itu. Benar sekali, Pendekar. Perjamuan Lampion tahun ini, Pendekar Pedang Jepang, Wei Ming Yidao, akan menyusup dengan alasan menghadap. Setelah pasukan Api Merah dikuasai keluarga Wijaya, dia akan membunuh Maharani. Pendekar Asura. Ini adalah peta rahasia komunikasi antara keluarga Wijaya dan orang Jepang. Di atasnya tertera penempatan pasukan Qian di sekitar pesta Lampion. Lukamu belum sembuh. Segera tinggalkan Jinling cari tempat untuk bersembunyi. Intrik orang Jepang akan kuurus sendiri. Pendekar, apa Anda ingin melaporkan hal ini kepada Maharani? Ya, tapi tepatnya, memberitahu Biro Penyelidik Khusus. Biro Penyelidik Khusus tidak bisa. Pendekar, jangan lupa istana selalu menganggap Anda sebagai penjahat nomor 1 dan ingin menyingkirkan Anda. Dibandingkan dengan Maharani dan Ayu Lestari, orang-orang Jepang sialan ini lebih kubenci. Jangan sampai mereka berhasil menguasai Tiongkok. Ingat keadilan Asura, selalu berpihak pada rakyat. Pendekar Asura, sungguh mulia, aku kagum. Sudah aku pergi, jangan pernah menyamar sebagai aku lagi, itu berbahaya, mengerti? Pendekar Asura, Kirana sejak kecil menganggap Anda sebagai panutan. Sebelum berpisah, bolehkah aku melihat wajah Anda? Ini, baiklah. Ada apa?
Bolehkah aku bertanya, pendekar, apakah Anda sudah beristri? Anu, bisa dibilang belum. Hore. Belum, berarti belum. Ciuman pertamaku hilang lagi. Senjata Kekaisaran Agung. Biasa saja, perjamuan lampion. Singgasana Maharani Agung akan menjadi sasaran pedangku. Tuan Pendekar, pedang Sang Miko datang. Tuan Pendekar Pedang. Hamba sudah berada di perahu lampion. Hamba telah memasang formasi Sakura berdarah. Saat itu bisa menekan para pendekar istana di bawah tingkat ketiga. Sedangkan para pendekar di atas tingkat ketiga. Terutama yang termasyhur di seluruh dunia sang penyelidik wanita. Tenanglah Miko. Penyelidik wanita, apa hebatnya? Aku tebas dia sekali. Rencana yang mulia Kaisar. Sekali-kali tidak boleh ada kesalahan. Sungguh tidak kusangka, kasus berdarah kecil di tempat latihan, rupanya melibatkan konspirasi orang Jepang. Aku tidak bisa tinggal diam soal ini, meskipun Maharani menyebalkan, tapi orang Jepang lebih keji. Meskipun Ayu Lestari masih di gudang obat Wijaya, tapi aku tetap harus menyamar. Dia begitu cepat sudah kembali dari gudang obat Wijaya. Ibu Ketua, malam ini penampilanmu agak panas. Pangeran. Ada beberapa hal, malam ini aku ingin bicara denganmu. Sungguh tidak kebetulan, aku sudah mabuk, aku cuma mau tidur. Pangeran. Malam ini kau pergi ke rumah hiburan teratai lagi, kan? Kalau tidak, kemana lagi? Ngomong-ngomong, bukankah kamu malam ini bersama Citra melakukan suatu operasi penangkapan khusus? Betul. Aku melihat Asura yang sebenarnya. Terus, apakah Ibu Ketua telah memenuhi keinginan lamanya untuk menangkap Asura? Aku kalah darinya. Bukan hanya itu. Aku bahkan mulai merasa Asura benar, Pangeran. Kamu juga benar. Ada apa? Jangan-jangan dia sudah tahu identitasku. Tidak mungkin. Mustahil istriku tak terkalahkan di dunia. Bagaimana bisa kalah dari Asura hanya orang biasa? Sebenarnya aku juga tahu. Pangeran dan rakyat biasa. Hati mereka. Semua berpihak pada Asura. Bagaimanapun juga, kau, Ibu Lin, tetaplah istriku. Secara resmi Asura bagiku hanyalah orang yang tidak berarti. Sudahlah, meskipun aku kalah, janjiku pada Pangeran tidak akan berubah. 3 hari lagi, pada Festival Lampion, aku akan memohon kepada Yang Mulia mengizinkanmu pulang ke negerimu. Ini sangat penting bagimu. Malam pertama aku meninggalkanmu. Selama 3 tahun, aku sangat dingin padamu. Aku tidak memenuhi kewajiban sebagai istri. Ini bisa dianggap sebagai sedikit kompensasi. Sudahlah, dia juga sayang dan setia padaku. Jasa ini, kuberikan saja padanya. Benda apa ini? Siapa yang melemparkannya ke dalam? Ada yang berniat memberontak menyerang Maharani Agung suamiku. Istirahatlah dulu, aku harus segera ke istana menghadap Yang Mulia. Ibuku, aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Apakah gerombolan Jepang itu akan berhasil tergantung pada caramu? Kepala Biro Penyelidik Khusus Ibu Ketua datang untuk menghadap. Yang Mulia, laporan rahasia mendesak keluarga Wijaya dari selatan bersekongkol dengan pendekar dari negeri timur. Asina Ito berencana menyerang Yang Mulia pada perjamuan Festival Lampion apa? Ayo. Apakah ada buktinya? Keluarga Wijaya bersekongkol dengan pendekar dari negeri timur yang datang menghadap Asina Ito dan rombongannya. Mereka berencana pada perjamuan Festival Lampion dengan arak istana yang dicampur racun naga 9 untuk menguasai pasukan.
Pengawal lalu menyerang Yang Mulia. Ini peta konspirasi mereka. Dari mana peta ini? Yang Mulia, mohon dipertimbangkan, pendekar Asura adalah penjahat, buronan pemerintah barang yang dia kirim, mana bisa dipercaya, mungkin itu peta palsu yang sengaja dibuat untuk mengacaukan pemerintahan. Kata Liu, tepat sekali, Yang Mulia, pendekar, Asura itu selama ini selalu bertentangan dengan pemerintah, dia tiba-tiba mengirim peta rahasia, pasti ada yang aneh. Cukup diam. Keluarga Wijaya dari selatan selama ini diam-diam membuat pil iblis mengumpulkan kekuatan. Aku sudah lama menyadarinya. Alasan aku menahan diri adalah ingin melihat seberapa berani mereka sebenarnya. Sampaikan titahku. Hari ini di kota Kencana perjamuan festival lampion di atas perahu hias, semuanya berjalan sesuai rencana. Aku akan memutar balik rencana mereka menjebak mereka. Baik, Yang Mulia. Ibu Tang, riasan wajahku hari ini, bagaimana? Riasan Yang Mulia hari ini. Alisnya bagaikan lukisan tinta, bibirnya seperti bunga persik kecantikan yang memikat seluruh negeri. Sudahlah, jangan basa-basi. Kau bilang saja padaku, siapa yang lebih cantik, aku atau Ayu? Ini, Sudahlah aku ganti cara bertanya. Jika aku berdandan seperti gadis biasa, muncul di hadapan Bima, apakah dia akan jatuh cinta padaku pada pandangan pertama? apakah Yang Mulia ingin menyamar di festival lampion? Betul. Pendekar Pedang Timur, keluarga Wijaya dari selatan, aku sama sekali tidak peduli, yang benar-benar aku perhatikan adalah dia yang dijuluki titisan dewa bela diri pangeran dari kerajaan selatan. Pesta lampion sukacita itu. Gampang. Kau cepat cari seorang dayang yang posturnya mirip denganku. Samarkan wajahnya menjadi seperti aku sebagai pengganti untuk menghadiri pesta lampion. Yang Mulia sangat bijaksana. Dengan begitu, pendekar pedang timur itu tidak mungkin berhasil lagi. Kau pikir aku takut? Si tua dari negeri timur itu. Aku sengaja mengatur begini hanya ingin melihat diam-diam Pangeran Bima itu saja. Lagi pula, dia juga pernah menjadi tunangan yang dianugerahkan mendiang kaisar untukku. Angin timur malam itu membuat 1000 pohon bermekaran, lalu berjatuhan bintang bagaikan hujan. Dalam kerumunan, ku mencari dia berkali-kali, tiba-tiba ku menoleh. Ternyata dia ada di tempat yang lampunya temaram. Di sana. Citra, kok kamu di sini? Bakat puitis Kak Bima masih begitu memukau seperti biasa. Lumayanlah. Ini dibuat untukku? Tentu saja. Di festival lampion, kita harus makan bola ketan. Baiklah. Aku sungguh menghargai niat baikmu. Kalau begitu, aku tidak menolak. Yang penting Kak Bima suka. Tunggu, ini. Kak Bima sudah makan bola ketan buatanku. Bolehkah Kak Bima memijat kakiku? Kakiku gatal. Bukan. Dia terlalu belak-belakan. Bukan kakinya gatal. Itu jelas cuma alasan. Citra. Aku mengerti isi hatimu. Tapi bagaimanapun, aku tetap Kakak iparmu secara resmi. antara kita. Tidak apa-apa, Kak Bima. Aku bisa menunggu. Menunggu Yang Mulia mengizinkanmu pulang. Menunggu kau dan Kak Ayu mengakhiri pernikahan yang hanya formalitas ini. Kak Bima, malam ini Cap Gomeh, temani aku menonton lampion, boleh? Baiklah. Tapi sebentar lagi kita bukannya mau ke perahu hias di danau untuk menghadiri pesta lampion Maharani Agung. Tidak usah, Kak Bima. Kak Ayu tadi menyuruh orang mengirim kabar. Katanya malam ini ada masalah di pesta lampion. Kamu tidak jadi pergi. Aneh. Dari mana asal topeng Tao Tie ini? Mengapa rakyat begitu menyukainya? Kamu tahu? Yang, Nona Ayu. Topeng ini memang yang beberapa tahun terakhir muncul di dunia persilatan, berani melawan kerajaan, yang diburu Biro Penyelidik Khusus, Topeng Pendekar Asura. Jadi, itu dia. Aku juga pernah mendengar Ayu Lestari menyebut orang ini, seorang yang tak tahu diri, cuma penjahat. Gujinyi cepat atau lambat, dia akan tertangkap. Nona Ayu, jangan khawatir. Kak Bima,
Di sana ada yang menjual topeng Taotie pendekar Asura. Kurang ajar. Berani melawan titah. Nona Ayu. Cepat berlutut dan minta maaf. Maaf. Pinggangku keras. Tidak bisa berlutut. Kamu, Nona. Kak Bima tidak sengaja menyinggung. Hanya karena ramai sekali. Mohon dimaafkan. Tidak apa-apa. Boleh tahu nama kalian berdua? Saya Bima Saputra. Kak Bima, ayo kita pergi. Oh, jadi ini Tuan Muda Bima. Sudah lama ku dengar namamu. Aku adalah putri dari Tuan Zhang, pejabat istana. Namaku Zhang Jin. Aku adalah sahabat karib Ayu. Nona saya dan Gu Jinyi bersaudara seperti kakak beradik. Hari ini sebenarnya datang untuk melihat lampion. Tidak sengaja bertemu Tuan Muda dan Nona Citra. Sungguh suatu kebetulan. Kak Zhang, sudah lama ku dengar tentangmu. Kau benar-benar mengenalnya? Aku belum pernah bertemu, tapi aku pernah dengar dari Kak Ayu. Malam ini di perahu di Sungai Qinhuai, pesta lampion sukacita, Yang Mulia juga akan hadir langsung. Aku dan Shanggong sedang hendak pergi, Tuan Muda Bima dan Nona Citra. Maukah kalian ikut? Karena Nona Zhang mengundang dengan hangat, maka kami ikut. Sudah lama ku dengar Tuan Muda Bima dari Kerajaan Selatan sangat tampan, wajahnya bagaikan dewata. Bolehkah aku melihat wajah aslimu? Tidak masalah. Ini, jadi dia Bima Saputra. Ketampanan seperti ini pantas saja Ayu berkali-kali membelanya. Nona Zhang, ada apa? Apakah wajahku mengejutkanmu? Tidak, pesona, Tuan Muda, memang tidak berlebihan. Baiklah. Terlalu memuji. Yang Mulia perayaan lampion akan segera dimulai. Dibandingkan dengan para bajak laut Jepang itu, aku justru lebih tertarik pada Bima ini. Ikuti mereka. Malam ini ada jamuan di atas perahu, diadakan oleh Yang Mulia Maharani. Yang tidak diundang tidak boleh masuk. Kalian siapa? Berani masuk tanpa izin. Yang. Apa-apaan Yang Mulia? Nona Ayu adalah putri Tuan Zhang dari Biro Pengawas. Dua orang di belakang ini. Yang satu suami dari Gu Jinyi, Tuan Muda Jiang. Yang lainnya, adik kandung Gu Jinyi. Kalian harus menyingkir. 4 orang, silakan. Kak Bima, aku merasa identitas Nona Zhang ini tidak beres. Ya? Sangat tidak beres. Xiao Jinning, jangan kira kamu bisa menyamar. Aku tidak mengenalimu. 7 tahun lalu di jalanan ibu kota Dirgantara, pertemuan singkat itu sulit dilupakan. Ternyata, perjamuan malam ini sedikit lebih menarik dari perkiraanku. Kak Bima aneh sekali. Aku tidak melihat Kak Ayu sama sekali. Tidak usah buru-buru. Pertunjukan malam ini baru saja dimulai. Pendekar dari negeri timur, Ashina Ito, membawa serta pendeta wanita Momiji atas perintah Yang Mulia Kaisar, datang menghadap Maharani Agung. Hamba Momiji memberi salam kepada Maharani. Tamu dari negeri jauh silakan duduk. Pasukan api merah, bukankah seharusnya mereka dikendalikan oleh Pil Naga 9? Kenapa bisa begini? Ma Zentian mengkhianatiku. Kalian orang Kekaisaran Agung. Sungguh, kalian semua, orang keji yang ingkar janji. Bajingan tua Yang Mulia sudah menduganya ambisi keji kalian orang Jepang. Pil Naga 9 milik keluarga Wijaya, sejak 3 hari lalu, sudah disita seluruhnya oleh Biro Penyelidik Khusus. Pertunjukan kalian ini berantakan. Pengawal Kekaisaran Agung di sini. Ucapan kalian hari ini akan menjadi kuburan kalian. Ayo, di ujung tanduk seperti ini, hanya akan membuat ilmu pedangku semakin menghancurkan langit dan bumi. Perempuan dari negeri timur ini adalah seorang Onmyoji. Tenaga dalamku, kenapa tiba-tiba hilang?
Seluruh tubuhku tak bisa bergerak. Sihir macam apa ini? Kepala Liu. Ini formasi. Hanya formasi siluman dari Jepang. Berani kurang ajar di Kekaisaran Agung. Nyawamu. Serang. Kaisar palsu yang tak berani tampil. Keluarlah kau. Hanya ada satu kaisar di dunia ini, yaitu Yang Mulia Kaisar Jepang kami. Putra mahkota. Menimbulkan kekacauan sebesar ini, kau bahkan tidak lari? Pendekar pedang Jepang ini, lagi pula bukan untukku. Nona Zhang, kau tidak takut? Aku takut apa? Aku mati. Kekaisaran kita masa harus hancur oleh bangsa Jepang yang kecil itu. Bahkan Liu dan Komandan Wei semua kalah, siapa lagi yang bisa melawan? Aku mati-matian melindungi Yang Mulia. Yang Mulia, kemampuan pedang pendekar tua Jepang itu jauh melampaui dugaan kita. Liu Jin dan Wei Qingchuan bukan tandingannya. Ayo kita mundur dulu lewat jalan rahasia. Kalau terlambat, kita tak akan sempat. Tidak perlu. Aku tak mau percaya, bangsa kita yang besar penuh pendekar sakti, masa kalah oleh orang tua sombong dari negeri kecil itu. Kau pergi duluan, meski harus mempertaruhkan nyawaku. Aku takkan membiarkan bajingan Jepang melukaimu sedikit saja. Ada tontonan bagus, buat apa pergi? Kakakmu datang. Kak Ayu. Sip, itu Ayu Lestari, kita tertolong, para bajingan Jepang ini licik dan curang, hati-hati, Ibu Ketua. Yang Mulia. Ibu Ketua datang, biar dia yang urus. Ayo kita mundur dulu, tidak. Aku mau lihat sendiri Ayu membunuh orang tua sombong itu. Anda adalah yang termasyur di Kekaisaran Agung Polisi, wanita dari ibu kota, Ayu Lestari. Kau lumayan berani. Wei Minghidao, kau sebagai menteri dari negeri taklukan. Berniat membunuh penguasa Kekaisaran Agung. Kau pantas mati. Waduh, tenaga dalam Kak Ayu kalah dari si tua bangka itu. Kalau terus begini, lambat laun akan. Salah. Menang kalahnya bukan pada mereka berdua, melainkan pada orang lain. Penyidik wanita terbaik di Kekaisaran Agung hanyalah boneka Nyonya Dukun kita. Dunia persilatan Tiongkok. Semuanya sampah. Hari ini akan kutunjukkan pada kalian kehebatan ilmu Jepangku. Gu Jinyi juga ikut dikendalikan. Ini benar-benar habis. Dengar, anjing Jepang. Dunia persilatan Kekaisaran Agung kami dipenuhi pendekar hebat. Jika kau berani melukai Yang Mulia, kalian tak akan bisa keluar dari kota kencana ini. Pendekar pedang Jepang ini benar-benar kuat menakutkan. Pendekar biasa mana bisa melawannya? Benar. Sayangnya Biro Penyelidik Khusus hanya menganggap pendekar Asura sebagai penjahat. Mana mungkin dia mau membantu istana? Para pejabat istana tidak punya harga diri. Pada akhirnya bahkan berdoa pendekar Asura, pemberontak dari rakyat, datang menyelamatkan. Sungguh ironis. Yang Mulia, lihatlah Pangeran Jiang hilang. Bajingan tua. Beraninya kau meremehkan dunia persilatan Tiongkok. Siapakah Anda ini? Namaku Asura. Asura, putra mahkota Kerajaan Selatan, adalah Asura. Apa? Ternyata dialah Asura. Ada apa ini? Putra mahkota Kerajaan Selatan, Bima Saputra, ternyata adalah Asura buruan istana? Sungguh ironis. Ayu, Asura yang Biro Penyelidikanmu mati-matian ingin tangkap,
adalah orang di sampingmu. Kau benar-benar menyia-nyiakan anugerah yang mulia padamu. Kak Bima, dialah Asura. Jadi, yang melakukan akupunktur untuk mengeluarkan racun, menyelamatkanku dari lonceng, membantuku menangkap Luo Tieshan. Dari awal sampai akhir, dialah yang menumpas kejahatan, Asura termasyhur di dunia persilatan. Jadi, Tuan adalah Asura yang mengacaukan dunia persilatan Kekaisaran Agung. Hari ini, aku akan menebasmu juga, agar negeri ini tahu kehebatan ilmu bela diri dari negeri timur. Tuan Pendekar Pedang, jangan khawatir. Aku akan membantu Tuan. Dasar perempuan, berani memakai ilmu hitam pada istriku, aku sudah lama menahanmu. Lingkaran sihir penyihir itu hilang. Tenaga dalam. Tenaga dalamku sudah kembali. Lihat apa? Ayo, bantu aku. Jadi, aku harus memanggilmu apa? Bima, atau Panggil suami? Keponakan Hong Ye. Ibu ketua Gu sepertinya. Ini bukan saatnya bernostalgia. benar. Kalau begitu, musuh bebuyutan ibu, Asura, mengundang ibu bertarung bersama. Maukah ibu? Bagus. Jika suami istri bersatu hati, Kekuatan mereka bisa memotong besi. Siapakah kamu sebenarnya? Seorang pendekar tingkat 2 biasa. Mustahil bisa sekuat ini. kapan aku bilang aku tingkat 2? Untuk mencapai tingkat 1 Dewa Bumi, hanya satu penghalang lagi. Pergilah. Kamu memang seorang Asura, kamu buronan istana, pergilah sekarang juga. Kalau tidak, begitu Yang Mulia memberi perintah, aku mungkin terpaksa bertarung denganmu. Tidak perlu. Dasar orang tua, aku dan Yang Mulia punya sedikit urusan pribadi. Aku ingin memberinya hadiah sebagai permintaan maaf. Bisakah kamu meminjamkanku pinjam? Pinjam apa? Kepalamu. Pangeran Bima, kamu, Diamlah. Ini bukan untukmu. Kepala perompak timur sudah dieksekusi. Aku Bima Saputra, Pangeran Kerajaan Selatan, menghadap Yang Mulia Maharani Agung. Sembah, Yang Mulia, panjang umur, Yang Mulia. kalian semua undur diri. Aku ingin bicara berdua saja dengan Bima. Baik. Bima, kau benar-benar pandai bersembunyi. Yang Mulia melebih-lebihkan, seberapa dalam pun hamba bersembunyi, pada akhirnya di hadapan Yang Mulia, identitas hamba terbongkar juga, bukan? Jadi, kau mau aku panggil apa? Pangeran Bima, menantu keluarga Lestari, atau Asura yang melawan kekaisaran? Yang Mulia lupa satu identitas. Almarhum Kaisar awalnya menjodohkanku dengan Yang Mulia. Jadi, aku adalah mantan tunangan Yang Mulia. Kau berani? Sudahlah, Yang Mulia. Aku berhenti bercanda, sekarang aku datang dengan jati diri yang sebenarnya, lalu, apa yang akan kau lakukan padaku, terserah Yang Mulia. Jika aku memerintahkan untuk membunuhmu, apa yang akan kau lakukan? Aku akan kabur. Langit dan bumi amat luas, aku bisa tinggal di mana saja. Dasar kau, Pangeran Bima yang tak mau diatur. Bima, jika aku tidak menjodohkanmu dengan Ayu dulu, apakah kau akan? Aku akan jatuh cinta kepada Yang Mulia. Karena Yang Mulia adalah wanita tercantik di dunia. Dan aku suka wanita cantik. Terutama yang cantik. Kau berani
Apakah kau tidak takut kalau aku menambahkan satu tuduhan menipu kaisar untukmu? Jika Yang Mulia ingin membunuhku, yang kini berdiri di luar, bukanlah istriku, melainkan 100.000 pasukan perkasa. Ibu Tang, bantu aku menyiapkan titah. Bima menumpas pemberontak, berjasa melindungi kaisar, gelar putra mahkota kerajaan selatan dipulihkan, dan diberi gelar kehormatan Markuis penjaga selatan Kekaisaran Agung, diizinkan kembali ke negeri bersama keluarga, kerajaan selatan dan Kekaisaran Agung bersahabat selamanya. Baik. Hamba menghaturkan terima kasih. Kau boleh undur diri. Tunggu. Apakah masih ada perintah, Yang Mulia? Sekarang seluruh dunia tahu bahwa kau adalah Asura. Semua rakyat memujimu. Jika suatu hari nanti kau berada di kerajaan selatan, mengangkat tangan dan berseru, memulai pemberontakan, bagaimana aku bisa merasa tenang? Muncul atau tidaknya Asura, dan berapa lama ia akan muncul, itu tergantung pada Yang Mulia. Jika Yang Mulia sungguh bijaksana dan gagah, semua penjahat di dunia telah dihukum, untuk apa aku repot berpura-pura menjadi Asura? Suamiku, kamu tidak apa-apa kan? Yang Mulia itu, apakah dia menyusahkanmu? Cepat sekali kamu memanggilku suami, kesadaranmu bagus, Ibu Ketua. Baiklah, istriku, masa lalu sudah berlalu, mulai dari sekarang, kita sebagai suami istri saling terbuka, tanpa ada jarak lagi, bagaimana? Kak Ayu, Kak Bima, maaf. Sepertinya aku datang di waktu yang salah. Tidak, kamu datang tepat pada waktunya. Sistem ini benar-benar penipuan. Aku sudah menggagalkan konspirasi orang Jepang, sampai tuntas, tapi tidak dapat poin karma sama sekali. Ibu Ketua, kamu ini mau apa? Pangeran, ada satu hal, aku ingin bertanya padamu. Pada malam festival lampion itu, mengapa kamu menyelamatkan Yang Mulia? Kamu terlalu berpikir. Aku hanya tidak tahan dengan orang Jepang terkutuk itu yang memiliki ambisi menguasai negeri kita. Lagi pula, kamu tetaplah istriku. Orang Jepang tua itu begitu menyakitimu, sebagai suamimu, bagaimana aku bisa tahan? Pangeran, kamu benar-benar tulus padaku. Jangan-jangan Kak Bima dan Kak Ayu sedang. Tidak boleh. Kak Bima adalah pangeran kerajaan selatan, mungkin boleh punya banyak istri. Citra, kenapa kamu datang? Citra datang untuk memberitahu Kak Bima, Kak Ayu bisa, aku juga bisa. Bukan, kalian tunggu dulu. Yang Mulia, kita masuk malam-malam begini, kalau mengganggu Ayu dan kehidupan rumah tangganya dengan Pangeran Bima, kan tidak baik, terus kenapa? Baik perkenalan, maupun pertunangan, semuanya lebih dulu milikku, dia tadinya tunanganku. Yang Mulia, Anda juga datang? Aku? Hari ini. Datang bersama Ayu untuk menghukummu, Asura. Setelah semalam berlatih, kultivasimu sudah menembus tingkat 1 Dewa Bumi. Ternyata tingkat Dewa Bumi itu dicapai dengan cara begini? Apa sistemmu ini benar-benar sistem yang normal?